paparan-paparannya, inspirasi-inspirasinya, banyak hal yang menurut kita membuka sebuah gerakan-gerakan yang itu menjadi suatu hal yang motor yang harus kita sadari. Saya melihat semangat yang luar biasa dari para peserta dan banyak insight positif yang mereka dapatkan. Yang kita rasakan adalah proses pembelajaran yang sangat menyentuh perasaan dan juga menstimulasi pikiran gitu. Pokoknya bersama Kang Hari itu luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja mari kita berikan energi positif dengan tepuk tangan meriah. Inilah Kang Hari Firmansyah. Oh, udah harus diputar. Iya, benar, lupa kalau sama Kang Tutus harus diputar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Pagi, ini udah mau brunch ya, dari breakfast udah mau ke lunch. Kak Arya di Riyadh, selamat pagi. Backgroundnya suka banget, merah putihnya so beautiful ya. Teh Mira Nursanti sama Kak Ariana, ini mas paket seperti satu keping mata uang ya, depan belakang. Kak Meris Muhammad cantik banget pagi hari ini. Ya Allah ya Rabbana. Terima kasih Kang Hari. Untung nggak di spotlight Kak Meris. Kalau nggak aku kan harus nunduk terus. Cielah. Ada Kak Dodi, di mana Kak Dod? Baik. Onboarding. Dari mana ini sekarang? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, selamat datang. Saya juga tadi ngelihat ada dari BRI ya, Kak Anita Muzamir. Gitu, mudah-mudahan. Kak Ade Halo Kang Albian. Hari. Hai Kakak, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan semakin lama semakin berakhlak ya, terinternalisasi ininya corporate values-nya. BRI. Amin. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi baru saja menyapa. Kak Ade Adriansyah itu udah Waalaikumsalam. belakangnya kenal banget. Kang Usman Effendi selaku Sultan Kasepuhan Bekasi. Selamat datang, sudah hadir. Mohon maaf nggak bisa disapa satu-satu. Bahagia banget, bersyukur banget hari Senin ini di nuansa kemerdekaan yang sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang sebentar saya membersamai Anda ada insight yang bisa dibawa pulang untuk mengelola tim kita di zaman pandemi WFH, PPKM yang masih berlaku ini. Gitu ya. Oke, so are you ready to learn? Siap untuk belajar? Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini tuh AT membawakan sebuah tema yang saya akan sampaikan delivery kepada Anda menjadi leader yang bisa mengendalikan tim saat WFH dengan berbicara. Dengan berbicara. Yang bisa jadi ujungnya sama ujung akhir nanti kita dapat insight. Hey, ternyata nggak terus-terusan berbicara, tapi saya bisa mengendalikan tim ya. Atau bicaranya short, pendek, tapi tetap tim itu dalam kendali kita. Yang saya akan bawakan bukan cuma materi, tapi juga pengalaman saya di hcr.id ketika bekerja sama dengan tim saya yang pada awal Maret, outbreak COVID 2020, wabah pertama kali nyebar, punya 17 tim yang sangat luar biasa yang dibina dari mereka selesai kuliah, sampai mereka berkeluarga, sampai mereka punya anak, sampai anaknya bersekolah, teman-teman semuanya, dan kami harus kehilangan 13 orangnya. Jadi hampir 13 orang hilang dan sisa cuma 4 orang aja. Dan kemudian sekarang sudah mulai kembali nih teman-teman, dan banyak lagi yang baru, alhamdulillah. Saya juga akan ceritakan bukan cuma dari teori aja, tapi juga bagaimana mengelola tim yang kami konsultani ya, dan banyak yang kita konsultani lantas kita kelola juga, bantu kelola, dan timnya semakin lama semakin solid. Mudah-mudahan dari hasil praktek, dari hasil teori yang kuat, nanti bisa ada insight yang Anda bawa untuk diaplikasikan di dalam keseharian. First questions. Pertanyaan pertama. Kenapa ya kok mengendalikan tim di saat WFH itu penting? Silahkan Anda ditulis di chat, silahkan Anda tulis di open mic-nya, nanti sama Mas Tutus akan dipersilahkan.
Ngendaliin tim, kenapa penting ya? Why? It's still important. Kunaon? Oke, silakan Ayo, kita Bapak Ibu sharing. sekalian. Kenapa ya? Mhm. Mikir dulu Mas Tutus, biar lebih Oke. mudah mencapai tujuan, Kak Fit. Udah langsung muncul nih kalau Iya, ini bersama kecepatan dengan ngetiknya itu loh luar biasa ya. betul banget. Makin mudah mencapai tujuan. Oke, Mhm. siap. Kenapa mengendalikan tim penting? Why? Ayo, boleh open mic loh. Minta nanti sama Ya. Mas Tutus langsung bersuara, boleh banget. Mhm. Boleh banget. Nih. Mm-mm. Boleh pilih salah satu Mas Tutus kalau Anda Oke. mempercepat tujuan Mhm. agar tidak salah tujuannya, biar ketahuan kerja atau enggak. Cakep. Ada Kang Didin. Oke, Apa halo Kang katanya? Didin. Iya. Kenapa Kang Didin? Menurut Kang Didin, mengendalikan tim kenapa penting ya? Gimana Kang Didin? Ya. Good. Team makes the dream work. Oke. Cakep. Mhm. Iya, Kang Hari kita bersama dengan Kang Didin. Halo Kang Didin. Ya, Oke, Kang Didin, kenapa penting ya mengendalikan tim nih, Kang Didin? Menurut Kang Didin seperti apa nih, Kang? biar tercapai yang ditargetkan. Oke. Mhm. Target tercapai. Thank you Kang Didin. Satu lagi. Mhm. Satu Ayo. lagi nih, kita cari Sambil kaum hawa nih ya. lihat di Nah. chat yang sangat cepat banget. Oke. Oke, Tetap boleh. solid mendelivery project, KPI achieve. Mhm. Baik. Wow. Oke. Ada lagi satu lagi yang mau bersuara? Come on guys. Oke, ini ada Untuk Kak Endang. mengontrol Mhm. hasil Oke, ada Kak kerja Endang. tim begitu, Pak, mungkin. Oke. Terima kasih. Dari mana tadi barusan siapa Mas Tutus kalau saya mengontrol hasil kerja tim? Iya. Tadi dari mana, Kang? Boleh disampaikan, Bapak? Tapi ini saya sudah bersiap bersama dengan Kak Endang Pranoto dari Magelang. Oke. Oke. Ya. Gimana Kak Endang? Mengendalikan tim kenapa penting ya? Iya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari, apa kabar? Semoga masih ingat Endang ya. Terima Magelang. kasih Kak Endang, ingat selalu, Masya Allah. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Kalau menurut saya di era sekarang, di saat suasana yang serba tidak menentu ini, penting banget untuk menjaga bonding atau keterikatan dengan tim. Karena kita punya goals, punya tujuan yang harus kita capai, dan ini harus selalu untuk di-maintenance, baik secara teknik, secara psikologis, dan tetap harus ada kehadiran kita secara nyata buat tim, sehingga tujuan itu tercapai, sekaligus tetap merasa nyaman sih sebagai anggota tim, sebagai leaders, dan tujuannya insya Allah tetap tercapai dengan adanya bonding seperti itu. Makasih. Thank you banget Kak Kak. Endang. Terima kasih. So, Mas Tutus, dari chat dan dari juga kita ngobrol barusan, saya dapat beberapa insight. Yang pertama, makin mudah mencapai tujuan. Yang kedua, biar ketahuan dia itu kerja apa enggak. Yang ketiga, target tercapai. Ada yang belum saya tulis ini dari Kak Mei. Ya karena sekarang nggak ketemuan, sementara kalau kita nggak ketemuan, perlu cara bicara yang efektif tetap bisa mengendalikan tim. Oke, kenapa kita penting juga mengendalikan tim supaya tetap solid, bisa mendelivery project, supaya KPI achieve. Oke, terus lagi supaya bondingnya makin lama makin kuat, supaya bisa mengontrol hasil kerja tim. Guys, this is very good. Ini tuh bagus semua. Yang ada di balik pertanyaan ini, yang ada di balik jawaban ini sebetulnya satu. Sahabat-sahabat semuanya, dan nanti ini akan dibahas di akhir. Guys, mengendalikan tim itu untuk siapa? Pentingnya itu untuk saya, ataukah pentingnya untuk mereka, ataukah pentingnya untuk kita semua?
Karena kalau kesadaran kenapa mengendalikan tim itu penting untuk siapanya, maka ini akan membuat kita jadi punya gaya yang berbeda, punya delivery yang berbeda, punya cara, punya strategi. Berawal dari apa? Dari niat yang berbeda. Jadi, saya ngajak untuk bonding Kang Hari, untuk KPI supaya achieve. KPI-nya siapa? KPI-nya mereka. KPI mereka achieve, KPI kita juga achieve. Tetap solid mendelivery project supaya apa? Supaya saya dinilai bagus? Enggak. Supaya kita dinilai baik, supaya kinerja kita bisa memberikan value buat corporate kita. Target tercapai, targetnya siapa? Tujuannya tercapai, tujuannya siapa? Tujuannya kita, tujuannya corporate kita untuk memberikan value kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman semuanya, kita lihat, banyak corporate kita punya goals akhirnya sales, ya, selling, terjualnya produk, terjualnya jasa yang kita punya. Let's check this one out. Sales itu muncul dari apa? Sales itu muncul dari value. Value dikurangi apa? Value dikurangi cost. Cost-nya boleh mahal, cost-nya boleh tinggi, cost-nya boleh premium. Tapi kalau value-nya over premium, keren banget. Dan orang ngerasa, ih ini produk mahal, tapi value-nya jauh lebih mahal dibanding cost-nya, gue mau beli. Gue mau beli. Tetapi teman-teman semuanya, belinya berapa banyak orang yang mau beli? Banyak apa dikit? Supaya banyak, maka ini akan dikalikan dengan apa? Dengan communication. Dengan communication. Jasa kita mahal, tapi value-nya gede. Dikurangi cost-nya, orang masih ngerasa value-nya lebih tinggi dibanding harganya. Belum lagi setelah itu kita jaga komunikasi dengan mereka. Kejual barang kita, kejual produk kita, kejual jasa kita. Lah kalau mau tim nih, kalau kita lihat sebagai tim, our ideas yang pengen kemudian dipakai sama tim kita, ide kita itu ternyata membuat mereka jadi kerja jauh lebih hebat, kerja jadi jauh lebih luar biasa. Biasanya dari jam 8 sampai jam 5, sekarang tim kita kadang-kadang kita hubungi after late, after udah malam. Saya kayak gitu. Kadang-kadang hubungin tim malam-malam. Atasan Anda sama nggak? Otoy ya, lebih parah lagi. Siapa aja perlu ditelepon. Tetapi ketika cost yang mereka keluarkan, teman-teman semuanya, cost yang mereka keluarkan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, mereka rasakan tidak lebih besar dibanding value yang Anda kasih sebagai pemimpin tim, sebagai leader, maka mereka mau mengerjakannya. Apalagi setelah itu, Anda engage mereka, Anda bonding mereka dengan yang namanya communications. Komunikasi yang kayak gimana yang kemudian bisa engage sama tim, mengendalikan tim di WFH, sehingga kalau kata Kak Mei tadi, ngomong gua jadinya efektif Kang Hari, ngirit Kang Hari. Itu yang nanti akan kita bahas. Sampai sini, kayaknya bakalan seru apa seru banget nih perbincangan kita 1 jam ke depan. Seru banget. Asik. Cakep. Seru banget. Thank you. Ada Kak Fauzi ya. Kak Fauzi mah itu udah jadi trainer dia mah ya, udah ngebantuin banyak di berbagai macam instansi. Guys, seru banget, makasih. Kita lanjutkan lagi. Oke. Teman-teman, apa aja sih tantangan yang Anda hadapi ketika WFH sama teman-teman di dalam berkomunikasi kepada tim teman-teman semuanya? Nah, Noe, Cing, unmute, langsung ngomong. Tadi kan bisa juga tuh. So, apa aja tantangannya? Silakan kakak-kakak sekalian nih. Nah, raise hand boleh ya, nanti kita bantu untuk spotlight. Terkait mengendalikan tim ya, apa saja tantangan terkait mengendalikan tim yang dihadapi ketika WFH? Monggo. Oke, silakan Kak Erik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Erik dari Jakarta Selatan. Saya akan coba menjawab tantangan yang dihadapi ketika WFH. Pastinya
kondisi saat ini adanya peraturan WFO. Jadi kita tidak bertatap muka sehingga itu menjadi sedikit kendala dalam melakukan guidance terhadap tim. Mungkin itu Pak Hari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Thank you Kak. Sama. Makasih banget. Ini aplikatif Sami, dan yang Pak. terjadi. Guidance terhadap tim susah banget Kang Hari mensosialisasikannya. Yang satu WFH, yang satu WFO. Ya, kalau mau minta tanda tangan sama atasan yang lagi WFO, parah. Dan kitanya nggak tahu nih atasan kita WFO apa enggak ya. Oke, siap. Next, ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Ada Kang Hari, udah bersama dengan kita ada Kak Meris, boleh silahkan. Kak Meris, monggo. Terima kasih Kang Hari, Kang Tutus. Yang jelas satu, karena jauh di mata ya. Jadi biasanya memonitor setiap hari. Nah ini ya sudah kita monitornya by report aja. Nah itu yang menjadi kendala terkadang. Karena biasanya ada orang-orang tertentu di tim itu yang memang dia harus berinteraksi langsung setiap hari. Nah itu yang menjadi kendala kalau di saya Kang. Thank you. Kak Meris, ini bisnisnya apa? Saya banyak ya. Teman-teman, salah satunya selain bisnisnya saya bocorin ya, beliau ini adalah Ketua Ummu Salamah Foundation. Oke, bisnisnya apa Kak? Yang tadi report itu report apa? Yang report kebetulan kalau di Ummu Salamah Foundation, alhamdulillah kita terbiasa emang sebenarnya begini, sebelum pandemi saya kebanyakan tinggalnya tidak di Indonesia. Jadi Ummu Salamah Foundation itu sudah terbiasa kita berinteraksi, apalagi di sana waktunya lebih mundur 8 jam dari Indonesia. Jadi kalau di Ummu Salamah Foundation mereka sudah terbiasa bahwa kita berinteraksinya lewat instruksinya by online. Nah kebetulan karena saya sekarang juga ada di LSP, salah satu LSP, nah itu yang agak berat Kang Hari. Ya. Nah, jadi yang di LSP itu adalah karena kebetulan saya manajer sertifikasi, saya harus memonitor semua kegiatan sertifikasi. Nah, itu yang menjadi PR saya. Oke, dan itu sertifikasi detailingnya banyak banget. Betul, setuju. Ya, dan itu harus termonitoring dengan luar biasa. Jadi kadang-kadang begitu ada sertifikasi, asesor melakukan uji sertifikasi, ada tim saya tidak melakukan pekerjaannya seperti seharusnya. Nah, komplain dari asesor yang hadir. Oke. Thank you Kak sudah berbagi. Terima kasih Kang Hari. Challenge banget ya itu ya. Thank you pisan. Dan kita di sini teman-teman jadi bisa mendengarkan berbagai challenge yang didapatkan dari berbagai macam industri. Itu apa aja. Oke. Yang lain. Satu lagi. Mangga. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang berbicara? Ikan, Surabaya. Surabaya. Kang Novanda. Budi. Kang Budi. Mas Budi. Ya. Oke. Siap. Apa Mas Bud? Challenge ketika kendalanya komunikasi saat WFH itu yang pasti dirasakan tidak saya saja, semua itu jaringan ya pasti. Ketika jaringan itu tidak mendukung, komunikasi tidak bisa bagus. Dan ketika komunikasi tidak terdelivery dengan bagus, akhirnya sama, apa yang kita perintahkan, apa yang kita berikan itu juga nggak akan nyampe dengan maksimal. Ini tantangan terberat, karena di mana sinyal itu kan juga tidak semua tim kita bisa jadi tinggalnya di tempat yang sinyalnya kurang baik dan sebagainya. Jadi kalau saya sih jaringan ini bermasalah kalau WFH. Luar biasa. Mas Bud itu bisnis apa Mas Bud? Kalau saya ini kebetulan saya juga kerja di PHC di rumah sakit. Jadi ada bisnis outsourcing juga Kang Hari. Luar biasa. Terima kasih ini dari rumah sakit masih bisa. Ini lagi di rumah sakit atau lagi di outsourcingnya nih? Di rumah sakit lah. Oh, thank you banget masih standby ya Kak ya. Thank you banget. Jadi rumah sakit PAC Surabaya. Ya. Pelabuhan, Thomas? Betul. Yes. Saya nitip ya, satu guru saya lagi ada di sana, Kang Surya Kresnanda. Ya. Alhamdulillah sudah tidak di ruang isolasi, sekarang sudah di ruang perawatan biasa. Mas Bud, Sun G, sudah
Oke, teman-teman semuanya, ternyata bukan cuma gaya aja, bahkan infrastruktur pun jadi challenge. Kita WFH. Mudah-mudahan nanti nggak jadi promosi saya ya, jualan apa supaya dapat supaya dapat infrastruktur yang mendukung. Tetapi ini juga mari kita obrolin sama-sama. Kenapa? Karena ini masih di dalam mengendalikan tim. Kalau suaranya kelebek-kelebek, nggak kedengeran, apa? Oke. Keterima cuma setengahnya, apalagi yang oke-okenya itu masalah sertifikasi. Waduh, gawat banget itu emang jaringan. Jadi nggak bisa dipandang, udah loh ini kan lagi ngomongin komunikasi, jaringan ya di luar itu. Nggak bisa, sepaket zaman sekarang itu ya. Oke. Guys, sebagai seorang leader, hambatan apa saja yang dihadapi di dalam mengelola tim secara WFA kurang lebih kayak tadi. Kita perlu memastikan semuanya right on track, on its rails, di dalam relnya itu. Dan sekarang kita lihat, yuk teman-teman, ini mau nggak mau, this is our fact sekarang. Ini adalah fakta kita sekarang. Corona mengubah banyak hal, termasuk gaya kita di dalam mengelola tim. Maka teman-teman selain niat yang tadi, untuk siapa? Mengendalikan tim supaya tetap on the track itu untuk siapa? Selain niat, kita juga perlu mengubah gaya. It's changed, semuanya already changed. Nggak ada lagi tuh nanti, meskipun kita nanti akan tetap ketemuan, tetapi nggak akan sama dengan sebelum bulan Maret kita bisa ngobrol sama mereka, face to face dengan luwes, face to face dengan enak. Berharap banget nanti kita bisa ngomong, buka masker sehingga mimik wajah dan gesture kita tampak. Tetapi bisa jadi masker ini akan nempel entah sampai kapan, sehingga lirikan mata kita lah, bola mata kita lah yang kemudian akan menjadi gesture yang kelihatan. Selain juga nanti intonasi yang tetap akan terdengar. Corona mengubah banyak hal. Healthcare, gaya kita makan, gaya kita traveling, gaya kita belanja, gaya kita belajar, gaya kita membaca media, gaya kita untuk dilayani sama public service, gaya kita bekerja. Dan apakah akan sama lagi? Nggak akan sama lagi. Semuanya kena yang namanya Great Reset. 0-0. Teman-teman semuanya. Meskipun nggak sama lagi, tetapi kemudian kita bisa ngelihat siapa yang nanti akan jadi juara. Rahasianya udah kelihatan kok 1,5 tahun ini. Guys, ada yang namanya Great Reset. Great Reset itu sebetulnya sesuatu yang disebutin sama Perdana Menteri gantengnya Kanada, nggak berhubungan amat karena itu masih bernuansa politis dan kesehatan, globalis versus apa. Tetapi saya lihat Great Reset ini apa? Great Reset ini ketika semua di-reset ke 0-0, itu namanya Great Reset. 0-0. Orang yang punya pengalaman banyak di dalam satu bidang, orang yang punya pengalaman banyak di institusi, orang yang punya pengalaman banyak di instansi pemerintahan, nggak akan ada bedanya dengan orang yang belum punya pengalaman banyak di institusi tersebut. Orang yang belum punya pengalaman banyak di instansi tersebut, orang yang belum punya pengalaman banyak di bisnis tersebut. Siap-siap nih, orang-orang yang sudah ada lama di sebuah perusahaan. Saya ini di sini udah 15 tahun, saya yang paling tahu apa yang terjadi dengan perusahaan ini. Ternyata setelah bulan Maret 2020, posisinya 0-0. Dengan anak-anak baru yang baru aja masuk. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Yang akan jadi pemenangnya adalah orang yang kemudian dia sudah punya pengalaman banyak dan belajarnya paling cepat mengadaptasi pengalaman-pengalaman baru. Siapa yang kemudian akan biasa-biasa aja? Siapa yang kemudian bahkan akan tersalib? Yang akan tersalib adalah orang yang punya pengalaman banyak, tapi nggak punya kecepatan belajar secepat anak-anak yang belum punya pengalaman lama. Belajarnya cepat banget. Pengalamannya belum ada. Mengalahkan orang-orang yang pengalamannya banyak, tapi nggak mau belajar how pandemic change our way. Siapa yang
Yang ngenes dan akan kegiles adalah orang yang ngaku punya pengalaman banyak, padahal pengalamannya belum banyak. Kemudian, habis itu kagak belajar. Aduh, itu Bang Kang Hari. Saya itu di bidang sales sudah 20 tahun. 20 tahun pengalaman, apa pengalaman 1 tahun pertama dikali 20? Ini gede rasa. Udah gede rasa, nggak belajar. Nauzubillahimindzalik. So guys, yuk kita belajar hal-hal baru supaya apa? Supaya pengalaman yang kita punya bisa kita optimasi di our new normal dan kemudian kita jadi pemenang ke depannya. Siap? Merdeka. Oke. Teman-teman semuanya, tren pandemi yang WFH ini 4 kali. Jadi setelah nanti pandemik beres pun katanya, teman-teman semuanya, itu akan tetap WFH ini akan ada. WFH ini akan jadi hal yang wajar. Saya punya kantor. Kantor saya sekarang cuma diisi sama 1 orang. Kadang-kadang 2 orang, yang 1 orangnya itu saya, yang 1 orang itu administrasi, karena harus detail banget, dia perlu datang ke kantor. Yang mendesain training, yang jadi project managers, yang kemudian jadi MC, jadi lead class leader, itu semuanya kerjanya di rumah. Dan nanti setelah nggak pandemik, setelah kita mudah-mudahan bisa bisa sudah siap ya hidup bersama COVID sama seperti kita hidup bersama pilek gitu, flu biasa. Apakah WFH ini akan hilang? Enggak. WFH ini akan ada dan jumlahnya akan makin hebat. Orang itu nge-remote. Kak Meris ada di Indonesia, nggak di luar negeri, nggak balik ke luar negeri, WFH-nya tetap jalan. Tetap jalan. Ya, maka dari itu karena ini adalah masa depan yang kita punya, ayo kita pelajari bagaimana caranya berbicara yang efektif. Guys, ada yang namanya belajar itu, ada yang namanya just in case. Belajar yang just in case. Kali-kali aja gue butuhin nanti, ya udah gue pelajarin deh gimana mengendalikan tim di saat WFH. Just in case gue butuh. Ada yang belajar just in time. Gue belajar ini karena inilah yang kemudian nanti akan dibutuhkan sebagai antisipasi perubahan zaman. Itu namanya just in time. Dan mudah-mudahan kita belajar hari ini because just in time, not just in case. Tugas leader jadi makin nantang nih dalam mengembangkan tim. Sebelum jadi leader, kita ngurusin diri sendiri. Tapi kalau udah jadi leader, mamen, sukses itu about growing others. Jadi niat banget, ini penting banget untuk kita telah. Makanya dari awal udah ditanya, siapa emang untuk siapa kita ngeraih KPI itu? Untuk siapa kita mencapai goals-goals-nya siapa? Kenapa? Karena untuk seorang leader, bukan KPI kita, tetapi growing others untuk mencapai KPI-nya. Itu yang penting untuk kita punya. Mudah-mudahan sebelum kita belajar how to-nya, niatnya kita lurus. Robbi, Robana, ini adalah untuk kita, gitu ya, untuk kebersamaan kita. Teman-teman, leader seperti apa sih yang kemudian dibutuhkan dalam kondisi working from home seperti sekarang ini? Apa yang perlu dilakukan untuk bisa mengendalikan tim saat WFH? Lihat, ini pertanyaan semuanya. Ya, kalau kita bicaranya panjang, waktunya panjang, ini benar-benar saya cuma nanya doang yang kayak gini. Guys, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengendalikan tim? Biasanya orang langsung connect ke how to. Tapi sebetulnya sebelum how to, ada yang penting banget. Yang tadi kita sudah pelajari. We got to find our why. Kita harus cari why-nya. Dan tadi kita udah belajar why-nya. Sebelum how to, setelah dapat how, jangan dulu buru-buru ke how to. Dapetin apanya dulu? Dapetin prinsip-prinsipnya dulu. Kalau kita udah yakin nama prinsipnya, how to-nya jadi sederhana. Kenapa Kang Hari nggak langsung aja ngomong ke how to? Guys, saya pengen ngajak Anda dulu meyakini betapa yang akan kita pelajari itu akan kita butuhkan ke depannya. Itu prinsip di dalam pembelajaran.
Bentar, ini ada yang bocor kan ya? Oke. Oke, baik. Dan teman-teman semuanya pelajari prinsipnya dulu sebelum buru-buru. Jangan dulu buru-buru ke how to, tetapi pelajari dulu prinsip-prinsipnya. Kata Ralph Waldo Emerson, katanya, orang-orang yang yakin akan... Mas Tutus boleh di make sure di saya ada yang bocor? Teman-teman, orang-orang yang yakin akan prinsip-prinsipnya dulu, ketika dia diajak untuk melakukan how to-nya jadi luas, how to-nya jadi fleksibel, karena untuk melakukan how to-nya banyak metodenya. Untuk mencapai goals itu nanti ada Anda sebagai seorang leader, bisa nge-training tim Anda, bisa nge-coaching tim Anda, bisa men-supervisory tim Anda, bisa Anda jadi konselingnya, konselornya mereka, banyak. Kenapa? Karena Anda memahami prinsip-prinsipnya. Tetapi kalau kita cuma fokus ke how to, udahlah itu masalah. Kenapa? Bisa jadi di dalam suatu waktu how to-nya nggak aplikatif. Padahal how to-nya udah bagus, caranya udah bagus. Balik lagi ya, teman-teman. Jadi apa dong yang perlu dilakukan oleh seorang leader? Sebelum kita ngomong apa yang perlu dilakukan oleh seorang leader, imani dulu. Leader itu perlu punya apa? Diimani dulu. Prinsip-prinsip untuk menjadi seorang leader itu apa? Kami yang Muslim, ada rukun iman dulu dan rukun Islam. Kebayang nggak kalau tiba-tiba disuruh sholat 5 kali? Aduh, berat. Kebayang nggak kalau tiba-tiba kita disuruh puasa, nahan lapar, nahan haus di siang-siang ketika kita kerja? Berat, bro, sis. Tiba-tiba kita disuruh zakat, padahal kita udah kerja keras. Tiba-tiba kita diminta untuk haji, padahal ini perlu tabungan yang gede banget. Tapi kan nggak tiba-tiba perintah itu datang. Lakukan ini, lakukan 2, lakukan 3, lakukan 4. Enggak. Kita diberikan dulu rukun iman. Ayo rukun iman dulu kepada Allah. Gimana caranya, kenapa Allah itu perlu kita tauhidkan. Ayo rukun iman kepada Al-Quran, rukun iman kepada qada dan qadar, rukun iman dulu kepada Al-Quran dan malaikatnya. Sahabat-sahabat semuanya, rukun iman dulu itu prinsip. Baru ke how to. Sip. Apa sih prinsipnya supaya how to-nya makin luas? Yang pertama banget prinsipnya adalah leader yang efektif itu ketika mereka adaptif. Jadi kalau Anda nggak siap untuk adaptif, mengelola cara-cara baru, ya wes, ambiar. Ayo yakini, hanya yang adaptiflah yang akan mendelivery leadership-nya dengan efektif. Dan saya yakin kenapa Anda hadir di sini, insya Allah Anda adalah orang-orang yang adaptif. Ya, dalam situasi apapun. Responsif, proaktif responsnya. Yang kedua prinsipnya, teman-teman. Menjaga komunikasi adalah cara terbaik untuk tetap produktif. Ya, cara menjaga komunikasi adalah cara terbaik untuk tetap produktif. Ada orang yang bilang kayak gini, guru komunikasi saya bilang kayak gini. 100 masalah itu selalu datang dan masalah itu banyak. Yang hebat adalah apa? Teman-teman semuanya, penyebab dari 100 masalah, 110-nya adalah komunikasi. Ya. Sebab dari masalah yang banyak itu 110 penyebabnya adalah komunikasi. Jadi kalau Anda punya 100 masalah, penyebabnya itu 110-nya adalah komunikasi. Ujung-ujungnya adalah komunikasi. Maka ikhtiar kita menjaga komunikasi itu adalah cara untuk menjaga kita tetap produktif. Kita lihat ya. Communication is really foundation of good remote work. Kalau kita lagi remote, mau nggak mau, yang kita bisa lakukan apa sih? Komunikasi. Buat apaan? Buat stay on the same page, untuk berada di sama-sama halaman yang sama. Jangan-jangan kita udah kemana, tim kita masih di mana. Saya kalau sudah telepon CEO saya kemudian jadi sadar, oh ya Allah, saya ini berlari kekencengan.
berlari terlalu cepat. Bahkan untuk level CEO pun ketika ditelepon, perlu ada yang disamakan supaya pace-nya tetap sama. Dan berapa kali kita bertelepon, itu juga ternyata dari satu waktu ke waktu yang lain, antar waktunya perlu dijaga. Belum lagi sama tim kita. Belum lagi sama supervisor kita. Kenapa? Ini penting karena tiap di antara kita di zaman pandemi ini punya unique pressure beda-beda. Punya tekanan yang beda-beda. Mereka akan lebih fokus untuk memecahkan yang mereka rasakan sebagai tekanan-tekanan. Kita akan fokus untuk memecahkan apa yang kita rasakan sebagai tekanan. Jadilah kita fokus di bidang kita masing-masing, di ranah kita masing-masing, padahal ada goals yang bersama perlu kita taklukkan. 100 dari permasalahan antar manusia, 110-nya disebabkan oleh masalah komunikasi. So, komunikasi ini teman-teman semuanya adalah tools yang akan menjaga kerja kita tetap produktif, tetap efektif. Di high class response sendiri, berbicara hal yang ini, di high class response kita membagi komunikasi itu jadi 3 level. Level komunikasi yang basic, mau remote, apalagi remote, ya, mau remote atau offline, tetap komunikasi yang basic itu adalah komunikasi yang di dalamnya ada unsur kejujuran, ada unsur integritas, dan ada unsur kepedulian. Oke, itu adalah komunikasi yang basic. Artinya apa? Kalau kita menghilangkan unsur yang 3 tadi, jujur, integritas, peduli, wes biar sehebat apapun Anda menggunakan infrastruktur supaya sinyal Anda kuat. Infrastruktur nggak ada hambatan, Kang Hari. Sinyal very strong. Kuat banget. Tapi tim Anda nggak jujur. Atau kita yang nggak jujur. Ambiar. Atau tidak menjaga integritas. Kan nggak kelihatan. Omongan nanti menumbuhkan integritas, nanti masalah lain, karena itu ngomongin masalah value. Dan kalau kita pengen tim kita punya integritas, maka kita perlu punya integritas terlebih dahulu. Apakah kita benar-benar menguasai detailing kerja yang perlu mereka lakukan? Oh, Kang Hari, yang penting saya ngelihat globalnya aja. Nggak bisa kalau sekarang. Sekarang kita perlu masuk ke wilayah yang detail. Kenapa? Karena kita ingin menanamkan value integritas dari jarak jauh. Kita perlu check and recheck, tapi kalau kita disiplin nggak akan lama. Ya, nggak harus terus-menerus kita fokus ke detail sehingga yang visioning kita jadi lupa. Teman-teman semuanya, yang jadi basic communication supaya kita tetap produktif, nih kalau di high class response, kita belum masuk ke how to ya, baru prinsip, itu adalah yang ketiganya rasa peduli. Rasa peduli. Nanti at the end of our sessions, kita akan mengulang-ulang bahwa orang itu nggak peduli seberapa besar Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli. Anda yang udah ada di learning center, yang udah ikutan berbagai macam training, sebelum training itu Anda berikan kepada tim Anda, peserta training Anda nggak peduli sama seberapa pintar Anda. Sampai mereka tahu bahwa yang Anda delivery untuk mereka. Dan ini ada di communication yang basic banget untuk mengelola remote atau offline. Yang basic. Yang kedua, di high class response. Yang expected communications. Expected communication ini ada 3, teman-teman semuanya. Ada 3 ranah. Kalau tadi ranahnya adalah jujur, integritas, dan peduli. Yang expected ini ada 3. Yang pertama adalah clear tujuan komunikasinya. Yang kedua adalah persuasinya. Dan hasil dari tujuan dan persuasi yang clear inilah yang disebut dengan efektivitas. Effective communication. Komunikasi yang efektif.
Tujuannya clear. Kita ini pengen apa sih di ujung kita ngomong? Pengennya kita ini ya cuma ngomongin aja. Nggak bisa. Apa yang ingin Anda ubah secara personal dan secara tim? Harus clear dulu. Saya ingin melihat perubahan attitude. Saya ingin melihat perubahan hasil. Saya ingin apa dulu? Biasanya kita langsung nyablak aja nih. Yang ini udah belum? Yang itu udah belum? Yang ini cuma nanya-nanya doang. Padahal kita belum memberikan goals besarnya, belum memberikan goals detailsnya sama mereka. Tujuan Anda ngomong apaan? Yang kedua adalah persuasif. Persuasif itu Anda paham dengan siapa Anda bicara. Anda tahu siapa yang bisa Anda ajak bicara supaya goals tim itu lebih beresnya cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Persuasif. Anda ngerti sama karakter orang yang Anda ajak bicara. Nanti akan menghasilkan kesetaraan, akan menghasilkan trust, akan menghasilkan perubahan. Itu yang disebut dengan efektif komunikasi. Yang ketiga, teman-teman semuanya di dalam prinsip ini, kalau di dalam high class response, berkomunikasi itu ada yang levelnya desire. Desire itu kayak gimana? Hadir 100%. Jiwa, raga, utuh untuk orang yang ada di hadapan kita. Ngomongnya udah bukan lagi agresif. Gue oke, lu terserah mau oke apa enggak, yang penting goals tercapai. Nggak bisa. Di zaman non-pandemi itu bisa. Di zaman pandemi, SWA ngeluarin yang akan bisa membuat perusahaan yang bertahan, institusi organisasinya bertahan adalah leader yang compassionate. Leader yang punya kepedulian. Nggak juga jadi leader, ya udahlah, yang penting jalan, yang penting kan progres ada, nggak apa-apa, lawong lagi WFH. Nggak bisa juga submissive kayak gitu, teman-teman. Tapi harus kayak gimana? Harus asertif. Not aggressive, not submissive, tapi asertif. Itu desired communication. Dua prinsip kalau kita pengen jadi leader yang bisa mengendalikan tim. Pertama, leadernya hanya leader yang adaptif lah, yang kemudian akan punya efektivitas yang tinggi. Yang kedua, teman-teman semuanya, pola komunikasilah yang akan menjaga produktivitas. Sekarang, mari kita lihat 3 langkah praktisnya memimpin saat WFH. Yang pertama, lihat ya, ini nyambung sama prinsip yang tadi. Kenali tim Anda lebih dekat. Teman-teman, kita kan pengen, as a leader, kita pengen semuanya terjaga. As a leader, kita pengen kita tetap punya pengaruh yang kuat. Pengaruh itu tidak muncul begitu saja. Pengaruh itu muncul ketika kita memahami mereka. Jangan cuma pengen dipahami as a leader, tetapi pahami mereka. Pahami load kerjanya seperti apa. Pahami juga karakter mereka kayak gimana. Pahami juga gaya komunikasi yang paling mereka sukai itu seperti apa. Karena masalah suka atau nggak suka jadi penting selama WFH karena Anda nggak bisa ketemuan. Kalau udah mah nggak ketemuan, sudahlah kita tidak berjumpa, terus mereka nggak sinkron sama gaya kita berkomunikasi, ya udah. Dicuekin, dikerjain sih, tapi nggak ngasih value lebih. Padahal yang akan dibeli oleh end customer kita adalah value. Tim kita nggak ngasih value, cuma ngerjain aja kerjaannya. Kenapa? Karena kita nggak mau paham mereka, kita cuma pengen dipahami aja. Lah supaya saya bisa memahami mereka gimana? Kenali dong mereka. Kan sudah ada alat bantu dari berbagai macam praktisi psikolog untuk kita berbicara. Ada DISC, ada CAPS, ada Sanguines Cholerics dan lain sebagainya. Teman-teman Academy Trainer punya alat bantu juga, Stephen. So many things. Kenali mereka. Akan jauh lebih memudahkan Anda untuk memahami mereka. Loh, supaya kita makin kenal gimana, Kang Hari? Kan udah lama hidup kerja dan hidup bareng. Kerja dan hidup bareng nggak jadi ukuran seberapa kenal kita sama mereka. Kalau kita nggak cari tahu.
Tahu dari mana? Dari belajar. Kita nggak ngomongin dulu kerjaan ya, kita ngomongin pasangan aja. Teman-teman semuanya, oke. Yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Ada? Sip. Benar sudah tahu pasangannya? Ya tahu pasangannya yang itu, ya kan? Oke, kalau sudah tahu, udah kenal belum mau pasangannya? Belum total, Kang. Belum total. Jadi butuh berapa tahun lagi untuk kenal? Selalu harus belajar. Selalu harus belajar. Ada satu vlog saya itu paling rame, sampai kapankah kita perlu mengenali pasangan? Waduh, itu rame itu vlog kalau udah ngomongin kayak gitu ya. Padahal pembicara korporat, tapi kalau udah ngomongin pasangan, wes rame banget. Guys, sampai menutup mata, aduh kan ini nggak ideal ya. Ini nuansa kemerdekaan ini. Belajar, Kang. Belajar terus teman-teman semuanya. Namun yang belajarnya cepat akan makin kenal. Yang kenalnya makin banyak akan makin tahu, akan makin paham. Yang pahamnya akan makin banyak, akan makin punya pengaruh. Sama tim sama. Karena kita ini sama tim kita sama-sama, ada yang berjodoh, ada yang tidak berjodoh, ada yang ya jodohnya cuma sampai segitu aja. Perlu terus menguasai, perlu terus memahami karakter supaya apa? Supaya komunikasinya makin efektif. Dan effective communications, cirinya apa? Cirinya adalah kesetaraan. Bukan seseorang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Tetap ada imam, ada makmum ya, jangan disama-samain nama itu ya. Tetapi kesetaraannya perlu. Disimpan kayak ikas apa transfer ke apa? Si Pak Juta Ajrullah, Mas Dian, tolong. Iya, apa gitu ya. Ini akan lebih kita dalami nanti. Yang kedua, teman-teman semuanya, supaya kita bisa memimpin saat WFH, disiplin dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lihat prinsip yang tadi. Nggak ngerti tujuannya, ya kemana-mana komunikasinya. Jadi ada baper-baper club, karena nggak kelihatan. Komunikasinya lewat WA. WA itu nuansa WA yang kita baca tergantung emosi yang lagi kita rasain pada saat itu. Ya, ketika dulu Mas Tutus nih yang jadi lead kelas kita, baru pertama masuk Academy Trainer. Terus kan biasa ya kalau baru masuk kan pengen sosialisasi, apalagi Mas Tutus kan orangnya hangat banget. Terus ada yang masang foto saya. Terus ada yang masang foto Mbak Mayang, terus ada yang masang fotonya siapa lagi. Terus Mas Tutus bilang, "Wih, yang dua ini kok lucu ya, nggak seperti yang sebelumnya." Maksudnya saya. Pada saat itu saya baru rapat di kementerian, rapatnya sengit banget. Wah, itu pas baca itu, maksudnya apa ini? Yang dua ini bernuansa surga, beda banget, beda sama yang sebelumnya. Teman-teman, Mas Tutus kan maksudnya baik. Mas Tutus maksudnya adalah ngebecandain, yang ini tuh nuansanya surga, yang satu nuansanya barangkali terlalu koboi, barangkali terlalu duniawi, terlalu apa. Tapi karena saya baru sengit rapat di kementerian, saya pikir yang satu surga, yang satu berarti neraka. Muka gue bukan neraka dong. Waduh, kalau digituin coba bayangkan. Guys, jadi ribut. Gara-gara apa? Gara-gara baca chat dengan nuansa emosi yang lagi kita punya. Sesederhana itu WFH bisa ngebuat komunikasi jadi nggak efektif. Teman-teman, apa hubungannya dengan disiplin, dengan tujuan yang telah ditetapkan? Kalau kita tahu, kita bicara itu untuk apa, maka apapun yang masuk kepada kita, entah itu lewat teks, entah itu lewat voice note, entah itu berbicara langsung, kita fokusnya ke tujuan. Nggak baper-baper klub. Ya, Kang Hari, aku penasaran sama yang tadi kejadiannya sama Mas Tutus jadi ribut apa enggak? Enggak, karena saya sadar, ini lagi nafsunya, apa sih maksudnya? Kenapa kok kayak begini? Oh, yesterday afternoon child, anak kemarin sore kok gini banget ngomongnya, ngajak berantem. Teman-teman semuanya, ada perasaan itu, tetapi saya sadar,
Dibuatnya grup ini adalah untuk sarana silaturahim. Jadi orang bebas berekspresi untuk mendekatkan dirinya untuk bersilaturahim. Dulu di tim saya, di perusahaan saya, ada satu grup namanya FAST. Untuk kerja di situ, ngomongin apa di situ, ngomongin apa di situ. Setelah kita WFH, Mas CEO sangat ketat banget. Yang grup besar itu hanya untuk silaturahim. Boleh ngomongin apa saja, tapi diminimalisir ngomongin kerjaan. Karena kerjaan udah ada grup kecilnya masing-masing yang biasa kita bilang dengan backstage apa, backstage apa, backstage apa. Untuk kerjaan udah ada di aplikasi lain selain WA. Ya, ada Slack atau apapun itu. Guys, disiplin dengan tujuan yang telah ditetapkan membuat kita tetap akan right on track. Nah sekarang, nek kita nggak ngerti tujuan dari komunikasi kita apa, kita cuma nanya-nanya kerja doang. Kita cuma nanya doing. Kita lupa nanya, mereka juga punya being selain doing. Stres pasti. Ketahui tujuannya, disiplinlah dengan itu. Nanti kita bahas. Yang terakhir adalah bangun komunikasi yang hangat. Kenapa? Karena yang hangat itulah yang akan menggerakkan. Yuk kita buka satu-satu. Oke, waktu terus berjalan. Teman-teman, kenali lebih dekat tim Anda. Tim Anda itu bukan cuma sekumpulan orang-orang yang bekerja barengan. Tim Anda itu adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja, tentu saja bekerja, dengan landasan trust each other. Anda tunggu sebentar. Yang tadi itu yang pertama prinsip saya di komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu kan hasil dari tujuan dan persuasif. Persuasif artinya apa? Anda kenal lebih dekat. Kalau udah clear tujuannya yang nanti jadi langkah kedua, kalau udah clear persuasifnya dengan siapa Anda ngomong, maka akan muncul efektivitas hasil dari komunikasi akan muncul. Yang cirinya adalah apa? Trust, kesetaraan, dan perubahan tentu saja. The questions is big questions is tim kita udah percaya belum dengan kita? Karena tim itu disebut bukan ketika kita sama-sama kerja, tapi kerjasama. Dan kerjasama kudu ada yang namanya trust. Maka jadi challenge untuk kita leaders dimanapun Anda berada. Saya ini sambil lirik-lirik dari tadi nih nyari majalah SWA mana ya? SWA yang ngomongin tentang ya sudahlah. SWA yang berbicara tentang ini dia salah satunya. Oke. Trust itu udah kita hebatin belum? Orang udah percaya belum sama kita? Orang udah percaya, guys. Mereka apapun yang akan kita omongin, mereka akan sadar dulu, oh oke. Ngomong sama si Kang Hari, memang bisa jadi belum kejadian 1-2 bulan ke depan. Tapi biasanya nih, kalau nih orang udah ngomong, kelihatannya kayak yang ketinggian, tapi ini akan terjadi. Dan ayo kita siap-siap dengan perubahan dari apa yang disampaikan. Kenapa? Udah trust. Sekarang kita jauh sama mereka. Mereka trust nggak dengan apa yang kita lakukan? Trust itu sama seperti value. Dia jadi komoditas, bukan jadi komoditas ya, commodity. Dia jadi mata uang yang sangat penting banget perlu ada. Teman-teman, ini SWA April 2020, kehebatan caring leadership. Ya, kehebatan caring leadership yang biasanya caring leadership ini dimiliki oleh woman katanya. Ya.
Kenapa bisa lebih dipercayai, trusted? Maka teman-teman semuanya menggali karakter dan kebiasaan anggota tim menjadi sebuah kebutuhan agar fungsi pengawasan bahkan bisa mudah dilakukan. Kok bisa sih? Kita belajar karakternya, kita belajar kebiasaannya, kenapa jadi pengawasan yang bisa mudah dilakukan? Karena mereka trust sama kita. Mereka melakukan lebih tanpa kita perlu mengawasi. Because of what? Karena kita paham mereka, kita kenal mereka, kita tahu mereka. Semakin banyak tahu, semakin banyak kenal, semakin banyak kenal, semakin paham. Teman-teman, lihat deh apa yang lagi terjadi sama tim Anda. Hidupnya, keluarganya, keuangannya. Most important, purpose-nya mereka. Ya, purpose-nya mereka. Tanya kalau misalkan kita mau ngomongin tentang doing. Ya, ini about doing. Gimana cara Anda menyelesaikan pekerjaan Anda supaya sesuai target? Jangan cuma gimana kerjaan lo, gimana kerjaan lo, gimana kerjaan lo. Cari kebiasaannya. 3 ini ya. Dengan apa? Dengan cara apa kamu enak diingetin? Kalau misalkan itu tidak sesuai dengan perencanaan, apa yang perlu kamu lakukan? Guys, lihat. Ini tadi kita udah mulai mengendalikan tim dengan berbicara. Tapi sesungguhnya makin ke sini kita akan makin sadar, bicara kita makin sedikit, bertanyanya makin banyak, mendengarnya yang makin banyak. Berbicaranya dengan apa? Berbicara dengan pertanyaan yang menggerakkan. Ini tentang doing. Bagaimana Anda menyelesaikan pekerjaan supaya sesuai dengan target. Kalau nggak tercapai, apa yang akan Anda lakukan? Dengan cara apa Anda nyaman untuk diingetin? Kenapa itu penting buat Anda? Apa maknanya melakukan pekerjaan secara on time? Itu kalau kita lagi ngomongin being. Berbicaralah yang penuh. Yang kayak gimana? Yang kalau bicara bukan cuma ngomongin doing, tapi perhatikan juga being-nya. Anakmu yang kemarin masuk SMP gimana? Keterima di SMP mana? Sebulan SMP-nya berjalan, udah punya guru favoritnya apaan? Yang paling dia sukai apaan sih? Teman-teman semuanya, kenali tim Anda lebih dekat. Ya, karena nanti ini ngefek kemana-mana. Ya, ini ngefek kemana-mana. Ini jadi dasar banget untuk mengenali tim kita lebih dekat. Yang kedua, disiplin dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kita lihat. Ternyata udah ke sini, guys, udah nggak doing lagi. Kita tanya buat mereka apa makna goals buat Anda. Ini udah being banget. Jadi utuh mereka itu kerjaannya ke detect, being-nya juga ke detect. Goals-nya apa sih maknanya buat Anda? Saya telepon CEO saya. Mas Teguh, gimana kerja udah selama PPKM yang darurat ini? Kan udah 2 bulan berarti ya kita yang di darurat dan level 4. Oke. Gimana visi misinya? Masih kejaga? By the way, masih ingat visi misinya Mas Teguh? Apa pentingnya visi misi itu untuk Mas Teguh? Guys, saya masih melakukan komunikasi itu untuk tim saya. Dengan harapan ketika dia klik dengan gaya komunikasi saya, beliau akan menduplikasi gaya komunikasi saya ke bawah. Apakah saya ngomongnya panjang? Saya ngomong 20%, mendengarkannya 80%. Pastikan, teman-teman semuanya, Anda achieve their goals. Hero-nya bukan Anda. Hero-nya siapa? Hero-nya adalah tim Anda.
sadar kepada tujuan. Ingat ya yang tadi banget kita buka di awal, sadar kepada tujuan. Teman-teman semuanya, artinya bukan untuk aku, tapi untuk kita. Ketika kita dan kantor kita dan perusahaan kita ingin memberikan manfaat buat orang banyak. So, the hero is not us. The hero itu adalah our team. Itu the hero. Kalau kita sudah di kepala kita, hero-nya bukan aku, hero-nya adalah mereka, maka gaya kita komunikasi akan berbeda. Itu niat yang nggak kelihatan, yang kemudian kita nggak jadi ego, sehingga fokus tujuan kita biasanya ketutup sama ego kita. Karena kita nggak ego, fokus tujuan dan kinerja kita itu tetap ada di mereka dan terjaga fokusnya. Kenapa? Hero-nya not me, tapi mereka. Apa yang perlu dilakukan? Bangun keselarasan tujuan. Teman-teman semuanya, bangun keselarasan tujuan. Ada dua. Ya, yang pertama adalah life purpose-nya secara personal mereka. Kita penting mengenal life purpose mereka. Karena tadi yang langkah pertama, kalau kita makin dekat dengan tim, itu akan jadi jauh berbeda banget. Life purpose-nya mereka. Yang kedua adalah corporate purpose-nya mereka. Lebih detail lagi, kita cari tahu personal values-nya mereka, kemudian diintegrasikan ke corporate values yang kita punya. Kak Anita tadi sudah punya di BRI ada value akhlak, di BUMN itu ada value akhlak, itu corporate values. Akan jadi jauh lebih mudah buat Kak Anita tahu personal values mereka yang kemudian itu jadi penggerak utama kenapa mereka ngantor di BRI bukan di tempat yang lain. Kenapa mereka harus nge-service nge-service nasabah padahal nasabahnya lagi komplain habis-habisan tetapi servisnya harus lebih hebat. Based on akhlak. Itu awalnya before akhlak adalah personal values. Baru di-inline-kan dengan corporate values. Kalau kita tahu personal values-nya mereka apa, maka kita akan tahu bagaimana memijit hot button mereka. Supaya jadi nyala lagi dan mau berlabuh ke corporate values kalau lagi ada di korporasinya. Bangun keselarasan tujuan. Udah benar belum? Goals mereka secara personal dengan goals mereka secara corporate udah link. Kalau belum, as leader, linkkan oleh kita. Nanti kita bisa gali dengan tanya jawab. Yang kedua, fokus pada outcome, not only activity. Bukan nggak boleh fokus pada aktivitas ya. Tentu saja outcome and aktivitas ini kan lead measure dan like measure dan lead measure. Dua-duanya harus laras nih. Tetapi jangan melulu kepada aktivitas. Kadang-kadang bisa jadi karena tekanan yang unik itu tim kita melakukan hal yang lain yang belum ada di SOP, yang belum ada di kebiasaan sebelumnya, tetapi demi goals yang mereka ingin capai. Selama itu terkomunikasikan, kenapa enggak? Yang bahaya udah jalannya beda, nggak dikomunikasiin lagi, udah kayak gitu gagal, baru aja dikomunikasiin. Fokus pada outcome, not only activity, karena bisa jadi ada inovasi proses, ada inovasi produk, ada inovasi pelayanan di tengah perjalanan kita berkomunikasi. Karena kita fokus kepada outcome, balikin lagi kepada main purpose-nya corporate kita kayak gimana. Ya. So, teman-teman, kita balik lagi ya. Yang pertama, gimana supaya kita bisa efektif menjadi seorang leader yang mengendalikan tim di saat WFH. Yang pertama, kenali tim lebih dekat. Yang kedua, fokus dan disiplin sama tujuan. Dan yang ketiga, bangun komunikasi yang hangat dan menggerakkan. Teman-teman, sekarang kita lihat komunikasi yang hangat dan menggerakkan itu kayak gimana? Balik lagi, trust and respect. Trust and respect. Di dalam coaching bahkan respect itu jadi awal, semahiwal-mahiwalnya kalau kata orang Sunda.
seaneh-anehnya strategi, seaneh-anehnya jawaban, seaneh-anehnya pikiran, di respect dulu. Kita hanya berbicara bersumber kepada awal. Hasil observasi kita, hasil pengamatan kita, hasil apa yang kita dengarkan langsung. Observe, watch, and listen. Kalau kita nggak ngelihat secara langsung, kita ngedengar, itu pun dari persepsi orang lain yang belum tentu mereka jadi observer langsung, wah itu udah bisa bahaya 2 kali. Observe, watch, and listen. Abis kita, kalau kita lagi nggak ngelihat langsung, kita ngedengar dari orang lain, dan observe dulu. Riset dulu, ini benar apa enggak. Ditanya dulu, apa yang dia lakukan sesungguhnya. Ditanyakan dulu. Kalau kita bisa nge-watch langsung, bagus. Tapi kalau nggak bisa watching langsung, by observation. Tanya kiri kanan, studi dulu. Untuk sebelum kita ngomongin tentang seseorang. Ngomongin pekerjaan. Trust and respect, teman-teman semuanya, akan menciptakan kehangatan. Ya. Trust and respect hadir dari mana sih? Muncul dari mana? Trust and respect itu muncul dari kehadiran kita. 100% hadir. Kita udah ngerti karakternya. Kalau kita udah, kita udah tahu karakter dia kayak gimana, kita udah tahu gaya pola komunikasi yang dia sukai kayak gimana, maka jangan pakai gaya pola komunikasi yang kita sukai. Hadirlah 100% dengan respect kepada gaya komunikasinya dia. Itu hadir 100%. Loh Kang Hari, gue jadi bunglon dong. Ini bukan tentang karakter, kita ganti jadi karakternya dia. Enggak. Hanya gaya berkomunikasinya aja kita ganti. Kita asimilasikan. Hadir 100%. Kalau kita udah trust, udah respect, which is itu tampak dari kehadiran kita 100%, sahabat-sahabat semuanya, maka yang akan muncul adalah kehangatan. Warmth. Kalau udah hangat, jadi pemimpin yang hangat, maka yang akan muncul adalah power. Ini ada di buku Charisma Myth. Olivia Fox Cabane tulisan. Guys, hadir 100%, jadilah orang yang hangat, maka kehangatan kita akan jadi powerful. That's why disebut sama SWA, ini katanya yang paling nge-match dengan gaya komunikasi WFH, sebetulnya gaya komunikasi yang dimiliki oleh emak-emak. Gaya yang dimiliki oleh leader-leader perempuan di sana. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu itu hadir kalau udah diajak ngomong itu. Hangat betulan, nggak cuma basa-basi. Kamu kok belum pulang, Dek? Iya, ini masih ada kerjaan. Loh, bukannya suami kamu biasanya suka nunggu kamu di halte mana gitu, di di busway, kan suka nunggu barengan di kafe mana. Iya sih, tapi hari ini kayaknya nggak bisa. Emang nggak bisa dikerjain lain kali, besok? Bisa sih. Ya udah, kalau bisa pulang dulu. Supaya suami kamu nggak pulang sendirian. Di saat orang-orang lagi pada confused dengan tekanan berita COVID, dengan berita kematian, dengan berita politik, dengan berita segala macam, lagi ketakutan ini itu. Seseorang yang hadir dengan trust, seseorang yang hadir dengan respect, seseorang yang hadir 100% akan memunculkan kehangatan. Kalau udah hangat, next time dia minta, Dek, jangan dulu pulang ya, kita akan beresin dulu nih proyek kita. Kita udah dekat ke deadline. Kita temenin ya, temenin kita ya. Dia akan bilang, yes ma'am, yes sir, siap laksanakan. Because of what? Because of kita selalu presence 100%. Guys, kenapa disebutnya caring? Ya, karena ternyata peduli itu jadi sesuatu yang luar biasa saat ini. Jadilah leader yang terus-terusan proaktif, tidak reaktif. Leader yang kalau di dalam high class response, dia ada di wilayah yang desired, sesuai dengan harapan, bukan cuma sesuai dengan kebutuhan ya.
Bukan sesuai dengan keinginan, tapi jadilah leader-leader yang benar dibutuhkan, itu maksudnya. Mintalah preferensi komunikasi yang dianggap nyaman kepada tim. Lu sukanya kayak gimana kalau ngobrol? Beletak-beletak atau kayak gimana dulu nih? Langsung masuk ke, oh masuk aja lah Pak. Gue nggak apa-apa kok kalau diingetin kayak gini. Sekarang kan kerjaan jadi makin banyak. Rapat kagak beres. Kalau rapat lama, hainya wes itu jadi buat rumah gue waktunya jadi makin sebentar. Hadir secara utuh 100%, mindful, present 100% itu mindful. Banyak mendengar daripada berbicara, ini jadi kunci teman-teman semuanya. Ya. Berbicara yang kayak gimana yang menggerakkan? Berbicara yang banyak mendengarkan. Kenapa? Karena akan menunjukkan bahwa kita peduli sama mereka. Guys, 3 tips bagaimana kita supaya bisa makin efektif. Mudah-mudahan yang sederhana ini punya makna untuk Anda, dan karena itu yuk kita gali lewat diskusi. Gitu ya. Terima kasih banget buat perhatiannya. Sebelum kita ke diskusi, mau tanya dulu. Teman-teman semuanya, siapa yang ngerasa manfaat, ada sesuatu yang bisa diaplikasikan, ada sesuatu yang baru, teman-teman semuanya dari hari ini? Thank you Kakak. Makasih Kak Hendra yang udah di chat. Thank you Kak HMS, Kak Misna. Kak Misna dari Hong Kong ya. Terima kasih sudah hadir. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banget untuk ikut paparannya. Yuk sekarang kita diskusi beberapa saat ke depan. Kita akan sambut lagi Mas Tutus. Oke, thank you banget Kang Hari. Kakak-kakak sekalian, boleh dong kita berikan tepuk tangan memutar untuk Kang Hari. Nah, mantep pisan nih ya. Untuk itu kakak-kakak sekalian ya, kita akan memperdalam materi. Yuk kita buka sesi pertanyaan ya. Nah, tadi udah muncul satu pertanyaan nih Kang di awal nih. Nah, dari Kang Hendra di Bogor. Coach mau tanya, apakah seorang leader perlu melakukan modifying behavior untuk mengenali timnya nih? Oke, Masya Allah. Mau ngobrol dulu sama Mas Hendra? Boleh. Sebentar. Yuk, mana nih Kang Hendra? Oke. Kang Hen, nuhun pisan. Siang, brother. Oke, Mas Hen lagi ada di mana ini? Rumah apa kerjaan? Lagi WFH di rumah. Lagi WFH. Oke, kerjanya di mana, Mas Hen? Saya salah satu trainer internal di PT Yakult. Di PT Argo. Yakult. Di PT Yakult. Indonesia Persada. Thank you pisan. Kang Hen. Iya. Yang dimaksud dengan tadi dengan managing dengan behavior apa? Perilaku. Tadi coach menyinggung tentang DISC. Menyinggung bagaimana kita bisa mengenali tim, cara yang harus kita lakukan. Saya pernah mengenali pasangan saya. Saya mencoba untuk menggalinya melalui metode DISC. Dari apakah pasangan saya dominan atau influence atau stable atau malah komplimen. Oke. Nah, pasangan saya. Tapi kan saya juga punya tim. Kebetulan tim saya itu jaraknya jauh. Nah, seperti itu. Jadi yang saya maksud dengan behavior itu adalah persamaan perilaku dalam berkomunikasi seperti itu. Yes. Nah, tapi kan kita nggak bertemu langsung. Kita nggak bertemu langsung gitu, coach. Jadi kita tidak bisa watch. Kita cuma bisa listen yang seperti kau sampaikan. Nah, apakah perlu hanya dengan observasi mendengar saja kita harus melakukan modifying behavior tersebut? Oke. Maksud saya. Thank you banget. Aja sih, coach. Baik. Makasih. Teman-teman, modifying behavior adalah bagaimana kita mempelajari sikap perilaku dari sekeliling kita, bahkan dari kita, supaya kita menemukan kesetaraan. Ingat ya, menemukan kesetaraan. Bukan supaya gua jadi jauh lebih berpengaruh. Ini biasanya kunci kesesatan ini. Biasanya gua lebih bisa berpengaruh dibanding dia. Saling mempengaruhi itu akan jadi jauh lebih indah. Meskipun niatnya ya ingin juga nanti saya jadi powerful, but more powerful than dari siapa, itu nantinya bisa jadi belok tuh, distraction. So, pentingkah kita untuk tetap modifying behavior padahal kita nggak ketemuan? Penting. Penting banget. Kalau misalkan kita berbicara dengan teman-teman yang D gitu ya, determinasinya tinggi, maka ngomongnya
langsung straight to the point. Jangan lama-lama dulu, jangan bertanya dulu, "Hey, gimana kabar anak lo? Gimana?" Boleh nanya itu tentu saja demi menunjukkan kepedulian kita dan betul-betul peduli, bukan cuma basa-basi, tapi jangan kelamaan. Langsung straight to the point. Kalau lagi evaluasi, langsung evaluasi dengan gaya evaluasi yang bagus. Kalau perlu nge-feedback, gaya feedbacknya harus tetap straight tapi dengan baik. Contoh feedback yang baik itu kayak gimana? Yang kayak hamburger, teman-teman semuanya, ada topping di atasnya itu roti-roti, isinya itu loh, di bawah, di tengah-tengahnya itu daging. Dagingnya itu feedback bisa pedas, bisa bukan kasar ya, bisa pedas, bisa asin, bisa asam buat seseorang, tapi ada toppingnya dulu. Apa itu? Apresiasi, apresiasi, di tengahnya jedang. Apresiasinya jangan lama-lama. Kenapa? Karena untuk orang yang determinasinya tinggi, butuh yang jelas. Untuk orang-orang yang kalau misalkan di CAPS, orang-orangnya, kalau yang tadi determinasinya tinggi di CAPS disebutnya controller. Kalau misalkan untuk orang-orang I di DISC, untuk di CAPS, ini orang-orang feeling, mirip orang-orang feeling. Di Steven, mirip dengan orang-orang promoter di CAPS. Maka berbicara itu yang menyenangkan dulu buat dia. Ajak dulu dia, hahihi, udah deket, udah kena, udah seritme, udah sevibrasi, dan baru jalan. Untuk teman-teman yang kita tahu nih sahabat saya ini orangnya sensing, maka kerjaan itu jadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, untuk dibicarakan. Bisnis yang berhasil, apalagi, itu happy banget diomongin kayak gitu. Jadi, teman-teman semuanya, modifying behavior, not changing our character. Modifying behavior adalah untuk menemukan kesetaraan ketika kita berbicara sama dia demi apa? Goals, tujuan akhir tercapai. For who? Buat mereka. Merekanya dapat, kitanya juga otomatis dapat. Kang Hen, berotot banget pertanyaannya. Thank you very much. Mudah-mudahan lancar, sukses di sana. Oke, terima kasih ya Coach. Terus belajar ya tentang behavior karena masih muda, Kang Hendra, masih panjang karir. Amin. Amin. Oke. Yuk, lanjut. Yep. Wow, pertanyaannya banyak ya, Kakak. Betul banget nih, Kang Hari. Nah, sebelum kita menuju ke penanya berikutnya, Kang Hari, saya tertarik ya dengan salah satu tadi komentar sampaikan Kang Hari bahwa ternyata kaum Hawa ini memiliki keahlian yang luar biasa. Nah, maka izin ya Kang Hari, penanya berikutnya ini adalah sosok kaum Hawa nih. Ada Kak Mia yang ada di Hong Kong nih, boleh? Tak Kang Tutus, aduh bisaan. Assalamualaikum Kak Mia. Halo Kak Mia. Waalaikumsalam Kak Tutus. Oke, silakan. Hai, apa kabar Hong Kong? Iya, terima kasih Kang Hari, Kang Tutus. Begini Kang, tadi saya sempat mendengar, kan saya tadi juga mungkin hanya setengah ya masuk karena mungkin udah mulai lama. Tadi saya sempat mendengarkan ketika kita mengenali antara suami istri. Itu yang saya rasakan Kang Hari ketika saya mengenal suami itu tuh, saya mengenal dia dari tahun 2008. Ini curhat sedikit ya Kang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silakan. Ketika saya mengenal dia itu tahun 2008 saya mengenal dia. Nah, tapi setelah saya mendalami udah menikah tahun 2012 sehingga sampai itu tuh saya tuh bener belum terlalu mengenal karakter dan sama fisik sama apa namanya perilakunya gitu. Nah, itu sering terjadi kesalahpahaman gitu. Terus kesalahpahaman dan alhamdulillah Kang Hari ya banyak di sisi lain memang suami yang sering banyak mengalah dan saya sering di atas gitu Kang Hari. Saya sering seperti itu dan alhamdulillahnya ketika itu saya memang nggak mau kalah contohnya. Saya memang orangnya keras. Ketika saya mengenal Armina Dali, saya akui Kang Hari, ketika saya mengenal Armina Dali itu saya langsung saya ingin sejatuh-jatuhnya lah, pokoknya saya ingin menghormati banget lah kepada suami. Jadi alhamdulillah setelah saya mengenali Armina Dali itu suami juga tambah bersyukur, tambah mengatakan bahwa Mama sekarang berubah banget. Yang awalnya tidak setuju dengan saya itu bergabung bisnis-bisnis apa sampai pernah cekcok.
itu sekarang tuh malah mendukung, malah suka, Wah, malah seneng gitu Kang alhamdulillah. Hari. Itu yang saya Ya, alami gitu. Alhamdulillah seperti itu Kang Hari. thank you Dan banget. itu saya terhadap keluarga ya Kang Hari, mertua, keluarga, tetangga dan orang tua khususnya itu ya bukan keluarga aja ya Kang Hari, sebenarnya sekarang kan saya juga punya mitra gitu yang memang benar-benar saya tetap harus rendah hati kepada mereka yang memang saya orangnya kan keras, saya dari Lampung Kang Hari, jadi saya tuh orangnya keras banget. Iya, nah itu mungkin juga saya harus merendahkan hati yang dulunya tuh nggak mau kalah gitu, ngomong aja pengennya nggak mau berhenti dulu sebelum saya tuh berhenti gitu ya kan. Nah Ya, di sini saya mau belajar untuk rendah hati itu Kang Hari. Nah siap. lalu yang kedua itu ketika saya menghadapi mitra itu mitra ataupun calon mitra, itu yang ada dalam hati saya itu ketika si calon mitra itu benar-benar mau apa namanya mau bergabung, itu saya kok apa ya, hatinya itu kena seolah-olah itu pengen membantu gitu. Tuh membantunya itu benar adanya dalam sisi ekonomi gitu ya. Tujuan bisnis juga kan untuk ekonomi. Tapi kok terbesitnya itu saya pengen selalu membantu dia, terus maaf banget ngomong ini, kok hawanya Jujur saya ini. tuh jujur, terus kamu butuhnya berapa, ada berapa, nanti saya bantu. Terus memang ya Kang Hari jujurnya tuh mungkin nanti bisa dikembalikan atau kapan atau gimana, itu yang saya lakukan gitu. Ada yang jujur bener bisa dikembalikan, ada yang langsung menghilang. Itu yang saya alami gitu Kang Hari. Jadi tuh gimana cara saya harus merespon dan apa yang harus saya lakukan yang sebenarnya itu Kang Hari. Terima kasih. Itu pertanyaan saya ya Kang Hari. Kamia, makasih ya. Ini Hongkongnya di mana Kamia? Daerah Causeway mana? Bay, Kang. Di Causeway Bay. Iya, nanti kalau Kang Hari kesini tak pesenin hotel yang bagus. Saya biasanya di MES. Di mana itu? Di North Point ya. North Point. Sama teman-teman. Iya. Di Wancai. Di Wancai. Ya. Jadi barengan sama orang-orang dari seluruh dunia nginep di masjid ya. Jadi gini, Ya, oke, izinkan kami ya saya jawab. Terima kasih buat pertanyaannya. Thank you banget. Teman-teman semuanya, whiteboard. Oke. Ada yang namanya paradox in communications. Oke, paradox in communications. Orang-orang yang punya kuasa bukan orang-orang yang banyak bicara. Orang-orang yang punya kuasa, finally dia adalah orang yang banyak bertanya, mendengarkan, dan dia kemudian menangkap dan menyimpulkan kata kunci. Nah, ini dia. Jadi nggak banyak bicara, cuma nanya, ngedengerin, nangkep kata kunci, dan nyimpulin kata kunci itu. Based on yang dia listen, kalau tadi ya listen dari orang yang diajak bicara. Paradox in communications. Contoh, karena tadi yang pertanyaan pertama ini suami istri. Saya menggunakan pola ini mungkin dari 13 tahun pernikahan, mungkin dari tengah-tengah lah ya, baru 6 tahun setengah. Saya ajak si Bebe dinner. Berdua dulu. Terus ketika dinner, lagi makan, enak, saya ngajak ngobrol. Beb, kamu pengen aku lebih kayak gimana? Wah, cewek ditanya, kamu pengen aku lebih kayak gimana? Yang terjadi apa? Yang terjadi gini dulu, mundur. Maksudnya? Iya, kamu pengen aku lebih kayak gimana? Curiga. Mulai curiga. Lu habis membuat dosa apa lu nanya kayak begitu ya kan? Kang Yana udah ketawa-ketawa nih ya. Udah curiga. Enggak, sayang cuma pengen tahu aja. Kamu pengen aku lebih kayak gimana? Oke. Pasti ada maunya, lihat kan? Kata Kang Yana pasti ada maunya nih. Kalau nggak curiga dia habis buat dosa apa, ngabisin tabungan gitu ya, udah buat beli apa toolsnya sepeda gitu. Ini orang ngapain? Tapi saya bilang enggak, cuma pengen tahu aja. Kamu pengen aku lebih baik kan pastinya dan pengen jadi kayak gimana? Bener ya, ini bener nih mau diceritain, ini lagi makan malam nih lagi enak. Iya nggak apa-apa, sok diceritain. Dan ketika dia menceritakan jangan dibantah. Ingat, jangan banyak ngomong dulu.
dengerin. Misalkan, ya aku tuh kamu pengen lebih banyak, ya kamu disiplin lah sama libur kamu. Kamu tuh nggak disiplin sama libur kamu. Jadi kita tuh susah mau merencanakan sesuatu. Loh, kan kita udah disiplin, kita kan udah mulai naik tuh kan ego kita nih. Apalagi kita nggak pernah mau kalah. Egonya diturunin. Maksudnya gimana nggak disiplin? Ya kemarin katanya liburnya Sabtu. Sabtu kamu banyak training, Sabtu nggak libur. Pindah ke Kamis, Kamis cuma 2 minggu liburnya, sisanya kamu kerja lagi. Jadi kamu tuh kapan kerjanya? Saya bilang, oh iya, oke. Siap. Terus apalagi? Apalagi gimana? Apalagi yang pengen kamu lihat dari aku, yang aku mau berubah, itu pengen kayak gimana? Diceritain, wah panjang dan banyak pedes-pedesnya. Sabar, diam dulu, didengerin dulu, dicatat kalau bisa. Teman-teman semuanya, dan apa yang terjadi? Siapa yang berubah? Ya tentu sayanya dulu dong yang berubah. Ngapain juga nanya apa perubahan yang diinginkan? Ya kitanya dulu lah yang berubah. Ya, dan dia sudah menceritakan itu, respect dengan apa yang dikatakan. Tapi saya ngelihat dari setelah itu, dia banyak banget perubahan. Lebih tenang di rumah, lebih enak bicaranya sama anak-anak. Padahal saya nggak ngomongin itu. Kak Mia, setuju banget. Dengan kita berubah, justru sudut pandang orang lain tentang kita akan berubah, dan kita pun akan melihat perubahan dia. Itu yang namanya paradox in communication. Keanehan di dalam komunikasi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini gimana ya? Saya kan pengen ngebantu banget. Value saya ini adalah menolong orang. Dan sekarang kalau saya ngajakin bisnis, saya tuh mau nolong orang sampai nyiapin sak modal-modalnya gitu. Ya, kita nggak nyampe ke sana, Kak. Karena perlu juga ada yang namanya kemandirian dan tanggung jawab yang perlu kita terapkan ke mitra kita. Ini udah bagus banget nih, Armina Daily namanya mitra, artinya kesetaraan. Kalau kita pengen ngebantuin sampai tinggi, kita jangan-jangan nggak pengen setara sama dia. Kita berasa mencintai dia, tapi kita ini sebetulnya mencintai cara-cara dia mencintai kita, bukan tulus mencintai dia. Makanya dikasih terus, dimanjain, nggak jadi-jadi, Mbak. Nggak akan pernah jadi dia. Dibiasakan mandiri sejak awal, percaya sama dia, trust sama dia, respect sama dia. Ya, kalau dia nggak mau jalan dulu, ya udah, jangan dipaksain sampai di wawal-wawalin, kalau kata orang Sunda, disuapin ini modalnya, ini jalannya, ini kayak begini, hilang udah orangnya. Ya, so trust and respect, itu juga trust kepada dia. Kalau ini bagus buat dia, dia akan menjalankannya. Respect buat dia dengan keputusan apapun, tetap dengan edukasi yang full kita kasih sama dia. Gitu, Kak. Thank you, Kamia. Sukses terus dari Causeway Bay. Kak Tutus, pertanyaan berikutnya. Kita akan tutup teman-teman semuanya 10 menit lagi ya, Kak Tutus, karena betul. Oke. Ya, thank you banget Kang Hari. Berarti kita menuju ke pertanyaan terakhir ya. Setelah itu nanti kita akan dengerin closing statement dari Kang Hari. Nah, oke, pertanyaan berikutnya nih. Yes, dari Kak Arnold Palo, apakah komitmen yang kuat Kang dari semua tim juga merupakan salah satu faktor untuk penunjang produktivitas WFH? Seperti apa nih Kang Hari? Ya, jawabannya it is yes, komitmen. Dan challenge untuk leader adalah mengingatkan komitmen, menginternalisasikan komitmen kepada orang-orang yang jadi tim kita. Saya kepada tim saya di HCR.id selalu nanya, what kind of wow surprising response yang kita akan berikan kepada tim, kepada customer kita. Karena dia punya itu, maka ketika saya ngasih feedback, misalkan ini industrinya bisnisnya training, ketika saya ngelihat ada virtual background yang kemudian virtual background itu kurang memberikan ngedelight gitu ya, kurang memberikan kebahagiaan kepada customer, saya akan nanya sama si project manager, hey, bagaimana menurutmu tentang background kita ketika dilihat dari sudut pandang customer? Ingat ya, dikit bicara, banyak nanya. Saya nanya. Pengennya hari ini pun saya banyak nanya, makanya pertanyaan-pertanyaan di slide-slide awal itu pertanyaan semua. Ya, tapi kan kalau nanya terus berarti sesinya bukan training, sesinya coaching. Saya nanya sama tim saya. Dan tim saya digituin, dia langsung sadar. Kenapa? Karena kita selalu digaungkan memberikan sesuatu yang wow buat customer kita. Coba kalau kita nggak menginternalisasikan itu. Nggak ada komitmen untuk ngasih wow. Ketika saya minta sama bagian keuangan, besok kita akan ngundang satu provider ya, untuk ngebuat tampilan saya nggak kayak begini.
Tampilannya nggak kotak begini, tapi tampilannya saya lagi berdiri ada di dalam studio. Biayanya berapa Kang Hari? Biayanya sekian. Aduh Kang, ini nggak bisa, Kang, ini nggak masuk, ini nanti akan membebani cost production, ini akan dan biasanya si production sama si keuangan ribut. Because of what? Karena kita as a leader nggak menginternalisasikan komitmen yang kita buat. Cari, belajar. Satu komitmen 1 bulan untuk kita berikan, untuk kita tumbuhkan, komitmennya pasti banyak, untuk kita tumbuhkan dalam keseharian di perusahaan kita apa. Berlatih untuk mengendalikan tim dengan mengingatkan komitmen. Dan kalau misalkan ada yang perlu diingetin, ingetin tentang apa yang dilakukannya, komitmennya. Goals gedenya itu loh yang diingetin. Gitu Kak Arnold, hatur nuhun pisan. Ya. Saya mah sedikit aja, nanti penutupnya. Kak Meris udah ngangkat tangan tuh dari tadi, tangannya udah pegel. Oke, yuk kita lanjut ya, Oke. Kak Meris. Kak Mer, Kak Arnold. Nah, yuk silakan Kak Meris. Saya sebenarnya cuma mau nanya kelas responnya kapan, Kang? Aduh. Kapan ya? Nanti sama Kak Meris. Semangat. Kak Meris kita buat aja lah ya. Seperti insya Allah nanti di Ummu Salamah kita buat ya. Kelas high class respon belum ada waktu dekat. Alumninya ada nih di sini. Kak Riana Sari mudah-mudahan terpapar dengan delightful moment yang kita kasih, wow, surprising-nya dari PT Mendem, mudah-mudahan berasa itu. Kayak gitu dengan sentuhannya high class respon, mudah-mudahan. Gitu. Kak Badrudin Kuningan, hatur nuhun. Kak Meris nanti kita infokan, kita buat nanti buat Ummu Salamah Foundation, insya Allah supaya belajar bareng langsung. Iya. Gitu. Tunggu Kak. Hatur nuhun. Kak Tutus. Siap. Monggo. Oke, thank you banget Kang Hari dan juga Kak Meris ya, Masya Allah. Dan kakak-kakak sekalian dimanapun berada di siang hari ini, tampaknya kita sudah hampir sampai di penghujung ya. Dan kita yakin dan percaya bahwa satu hal yang tadi sudah di-sharingkan oleh Kang Hari dan juga pertanyaan oleh teman-teman itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga kita bisa dapat insight bersama. Nah, untuk semakin mengkristalkan nih kakak-kakak sekalian ya, yuk langsung aja saya akan bergeser kembali ke Kang Hari. Kang Hari boleh dong kita ikat bersama-sama nih. Disilakan Kang Hari. Terima kasih Kak Tutus, terima kasih, betul kata Kak Tutus, apa yang sudah kita perbincangkan, ini semuanya skenario Allah, ini biiznillah. Kalaupun sekarang ada yang bagus, bukan karena tim academy trainer yang kemudian bagus. Tim academy trainer ngeriset materi yang dibutuhkan oleh Anda, saya mendeliverinya, semuanya diizinkan oleh Allah untuk ketemu di satu titik. Teman-teman semuanya, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar tentang komunikasi. 100% dari masalah, 100 dari masalah manusia, 110-nya disebabkan oleh masalah komunikasi. Salah satu yang penting juga untuk kita kuasai, untuk kita berkomunikasi bersama tim, adalah bagaimana public speaking Anda kepada tim Anda. So, saya mengundang Anda nanti insya Allah di akhir Agustus, Academy Trainer memiliki event Speak to Change. Cari tahu infonya di Instagramnya Academy Trainer. Mari kita belajar di sana bersama-sama, ya teman-teman semuanya, belajar bersama saya, belajar bersama Mas Ewing, dan belajar bersama guru kami, yaitu Pak Jamil Azaini yang udah cetar membahana pisan. Mudah-mudahan kondisinya memungkinkan untuk kita langsung bercengkrama offline di sana, belajar tentang Speak to Change, bagaimana bicara yang mengubah, menggugah, dan menggerakkan. Di akhir Januari nanti, di akhir Agustus nanti, insya Allah. Terima kasih banget atas perhatiannya teman-teman semuanya. Bahagia banget jadi learning partner Anda pada siang hari ini. Kak Ariadni, makasih banget. Kak Anita Muzamir, Kak Dwi Listi dari Kendal yang kelihatan di saya nih. Kak Riana, Teh Mira, Kak Mia, Kak Ade Ardriansyah, makasih banget. Hey, ada Kak Adila juga dari Telkomsel. Telkomselnya makin luar biasa, sekolahnya juga makin luar biasa. Ya. Siap Kang, maaf ini lagi ini apa namanya ada yang dikerjakan jadi dari tadi nggak on kan kamera. Nggak on kamera, it's okay pisan. Tapi menyimak Kang. Thank you Coach Dila, makasih banget. Makasih. Oke. Yep. Kak Nura, thank you banget. Silakan Kak, Tutus. Yes, thank you banget Kang Hari dan kakak-kakak sekalian. Yuk kita nyalakan kameranya, mari kita abadikan momen bersama
di siang hari ini dengan berfoto bersama-sama. Dan setelah itu nanti saya akan lanjutkan informasi yang tadi disampaikan oleh Kang Hari ya. Boleh dinyalakan kameranya. Kurang lebih ada 5 layar ya. Berarti kita akan berpose 5 kali nih Kang Hari ya. Masya Allah. Kang Ya, boleh Badrudin dinyalakan. Kuningan, selamat datang. Baru kebaca ini. Masya Allah, Rumah Sehat Kuningan. Ini orang yang sehat banget. Mudah-mudahan sehat selalu. Kangen Kang Hari nih. Sami, Kang. Oke, silakan bersiap-siap kakak-kakak sekalian ya. Hitungan ketiga kita akan langsung berfoto bersama-sama ya. Berarti ini ada 6 Makasih, kali Kang, gaya ya. ya. Nah, 6 kali gaya. Oh my 6 God. kali gaya Don Kang. Nah, Habis gaya kita. Oke, yuk. pokoknya bareng Academy Trainer anti mati gaya ya. Yuk, silakan kakak-kakak sekalian. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, yuk. Pose berikutnya. 1, 2, 3. Yuk, pose ketiga. 1, 2, 3. Pose keempat. 1, 2, 3. Oke, layar kelima tampaknya mulai menghitam ya. So, kakak-kakak sekalian ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan informasi berikutnya yang akan kami sampaikan adalah ya, kakak-kakak sekalian dimanapun berada, setelah tadi kita berpetualang bersama, kita tahu dan ini ya, melalui sebuah riset menyebutkan bahwa 85% permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan itu berakar pada komunikasi. Kita ulas kembali secara detail. Kita yakin dan percaya komunikasi ini merupakan aktivitas dasar manusia untuk menciptakan suatu hubungan di dalam proses kinerja dan produktivitas di perusahaan secara keseluruhan. Apapun background kita, komunikasi menjadi masalah yang utama. Dan kami akan mengajak kakak-kakak sekalian untuk hadir dan join di Speak to Change, sebuah pelatihan public speaking yang diselenggarakan oleh Academy Trainer. Langsung simulasi, praktek, dan feedback dari para ahli. Kita akan langsung bertemu dengan Kang Hari Firmansyah, Kang Ewing Sai, dan juga ada Babe Jamil Zaini. Karena Speak to Change bukan sekedar pelatihan public speaking, namun ya kita akan memberikan berlipat-lipat value. Kita akan ajak kakak-kakak sekalian untuk menemukan aset terpenting dalam diri kita bersama. Karena dari aset inilah ya kakak-kakak sekalian ya akan menjadi pijakan batu lompatan perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Acaranya kapan? 27 sampai 29 Agustus ya. Yes. Dan juga di sini ya kakak-kakak sekalian acaranya insya Allah offline. Semoga Allah mudahkan. Dan poin-poinnya yaitu kita akan bangun mindset seorang public speaker, benefit value, memiliki materi yang sistematis dan terstruktur, metode dan teknik delivery yang berpengaruh, dan juga skill bicara yang mengubah, menggerakkan audiens dengan pendekatan yang berbeda. Dan sudah termasuk ya kakak-kakak sekalian, include full training 3 hari, coffee break and lunch, dan juga ada voucher diskon, training kit, sertifikat, protokol kesehatan, networking, dan juga enrichment, serta kakak-kakak sekalian tergabung di Ikatan Alumni. Pasti sudah pada penasaran nih, berapakah biayanya kakak-kakak sekalian ya. So, kakak-kakak sekalian investasinya yang akan kami persembahkan di siang hari ini ya, normalnya adalah 7.250.000 kakak-kakak sekalian. Nah, tapi ada harga spesial nih. Khusus kakak-kakak sekalian cukup dengan 6.250.000 saja. Dan setelah itu ya, hanya dengan DP 2.750.000 sebagai tanda jadi kakak-kakak sekalian sudah bisa langsung masuk ke grupnya nih kakak-kakak sekalian. So, pastikan ya, ini memang seatnya terbatas. Kita tunggu kakak-kakak sekalian tanggal 27 sampai dengan 29. Informasinya ketik langsung di bit.ly stc_2021. Semoga kita dimudahkan untuk belajar bersama-sama karena kita yakin dan percaya ya cantik dan tampan itu berdua yang kita miliki insya Allah akan mengantarkan sampai titik. Thank you banget kakak-kakak sekalian ya. Nah, kita bertemu lagi di sana. Waktunya kami pamit undur diri, tetap stay tune di Instagram @academytrainer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat semua. Hari sehat, Bang Putus. Alhamdulillah, Terima kasih kasih doanya. semuanya mudah-mudah bermanfaat. Terima kasih Selamat semuanya. semuanya.
Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.